Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2024. Kita saat ini berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi dan setiap orang dapat dengan segera menyebarluaskan informasi. Informasi yang berlebihan merupakan tantangan yang harus kita kelola. Tuntutan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan kecepatan informasi juga harus kita kelola. Ini adalah tantangan bagi pemerintah agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dengan prinsip inovasi, adaptasi, dan kolaborasi atau 3C, saya mendukung penuh Biro Komunikasi Kemenparekraf dapat menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani karena peran besarnya dalam menjaga citra positif Kemenparekraf dan memiliki berbagai pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga stakeholder di sektor parekraf. Saya Niwayan Giriadnyani mendukung Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani dengan memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga reputasi Kemenparekraf Baparekraf melalui berbagai informasi terkait program strategis dan kebijakan di sektor parekraf serta mendukung inovasi layanan secara berkelanjutan. Press Conference mingguan WBSU adalah inovasi unggulan di Biro Komunikasi Kemenparekraf yang menjadi wow factor untuk mendukung zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani dan meningkatkan bidang layanan komunikasi publik yang prima. Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan prinsip inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf diajukan menjadi zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani karena peran besarnya dalam menjaga citra positif Kemenparekraf Baparekraf dan memiliki berbagai pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga stakeholders di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator kinerja utama Biro Komunikasi menunjukkan hasil yang memuaskan. Penghargaan Biro Komunikasi. Milestones pembangunan ZIWBBM Biro Komunikasi 2021 hingga 2024. Komponen pengungkit 6 area perubahan, manajemen perubahan. Biro Komunikasi mampu menggambarkan progres atau hasil dari pembangunan ZI melalui keterlibatan pimpinan dan anggota dengan melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara berkelanjutan. Biro Komunikasi juga telah mengimplementasikan budaya berakhlak. Penataan tata laksana. Dalam pelaksanaannya, terdapat 21 SOP yang menjadi bagian dari proses bisnis. Di antaranya, terkait dengan keterbukaan informasi publik, Biro Komunikasi sudah menggunakan teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya dengan penggunaan aplikasi e-kinerja serta Simpek. Penguatan akuntabilitas. Kinerja Biro Komunikasi telah terukur dengan berorientasi hasil. Capaian kinerja utama yang diturunkan dari pohon kinerja menghasilkan penetapan program yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan berpegang pada perjanjian kinerja. Dalam pelaporan kinerjanya, dilakukan pula monitoring evaluasi secara berkala sehingga pelaporan kinerja menjadi lebih tepat waktu. Hasilnya, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP Biro Komunikasi terbukti meningkat menjadi 78,85 pada tahun 2023 dari 77,66 pada tahun 2022. Penataan sistem manajemen SDM aparatur. Manajemen SDM aparatur Biro Komunikasi telah melakukan penataan sistem pengelolaan pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai melalui beberapa cara, di antaranya dalam perencanaan kebutuhan pegawai, baik proses dan hasil rekrutmen SDM dilakukan secara terbuka melalui website kemenparekraf.go.id.
Selain itu, terdapat proses dalam pelaksanaan mutasi internal dengan memperhatikan kompetensi berbasis monitoring dan evaluasi pada dialog kinerja. Pengelolaan SDM juga menjadi perhatian, antara lain dengan melakukan bimbingan teknis dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Biro Komunikasi. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan di Biro Komunikasi menekankan pada beberapa tahapan, yakni proses pemetaan peta risiko yang dituangkan dalam pernyataan risiko, uraian dampak, dan uraian pengendalian yang terdapat di Biro Komunikasi. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya gratifikasi, Biro Komunikasi mensosialisasikan segala informasi terkait gratifikasi, pembuatan SOP pelaporan gratifikasi di lingkungan Biro Komunikasi, menyampaikan laporan nihil gratifikasi ke Inspektorat Utama, serta pembaharuan yang terus-menerus dalam rangka penyampaian LHKPN secara menyeluruh atau 100%. Biro Komunikasi juga menyediakan wadah pelayanan pengaduan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik di Biro Komunikasi mengedepankan budaya pelayanan prima dengan menerapkan standar pelayanan publik berdasarkan Permen Parekraf nomor 18 tahun 2020. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terintegrasi dan mudah untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Biro Komunikasi memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Biro Komunikasi juga tak henti-hentinya melakukan proses pembenahan dengan selalu terbuka melaksanakan survei kepuasan masyarakat, sehingga kebutuhan untuk berinovasi merupakan hal mutlak untuk terus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Produk layanan unggulan Biro Komunikasi yang menjadi wow factor pada zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani adalah The Weekly Brief with Sandi Uno. WBSU adalah konferensi pers mingguan yang dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan narasumber utama Menparekraf Kabaparekraf dan membahas program strategis, kebijakan pemerintah, promosi event, hingga isu terupdate mengenai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. WBSU juga menjadi salah satu pengendali pemberitaan negatif terkait Kemenparekraf Paparekraf sesuai dengan salah satu target IKU Biro Komunikasi untuk meningkatkan rasio pemberitaan positif. Dampak penyelenggaraan WBSU. Rasio berita positif Kemenparekraf semakin melesat. Jumlah berita dengan kata kunci Kemenparekraf, Menparekraf, dan Wamenparekraf meroket 248%. WBSU menjadi wadah kolaborasi secara langsung antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di sektor parekraf, sehingga menjadi sumber informasi yang terpercaya dengan mempublikasikan isu strategis Kemenparekraf Baparekraf hingga 7 kali lipat lebih banyak dibanding sebelumnya. Setelah adanya WBSU, informasi data penerima manfaat sudah dapat dipetakan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemutakhiran pembuatan konten lainnya. Selain itu, arsip WBSU telah terdigitalisasi dan dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Dampak ekonomi WBSU tahun 2022 hingga 2024. The Weekly Brief with Sandi Uno atau WBSU merupakan wow factor inovasi dari Biro Komunikasi yang manfaatnya dirasakan oleh stakeholder dari internal maupun eksternal Kemenparekraf Baparekraf. Publikasi di WBSU memiliki dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dukungan publikasi MotoGP Mandalika 2022, dukungan publikasi untuk Karisma Event Nusantara 2023 di WBSU, MOU Syariater dengan POMA yang menghasilkan potensi investasi senilai 700 miliar. WBSU adalah sarana yang efektif dan interaktif untuk mempromosikan parekraf di Indonesia. Melalui The Weekly Brief with Sandi Uno telah menjadi best practice keterbukaan informasi publik, kementerian, dan lembaga. WBSU ini telah mampu menjawab permasalahan sektor pariwisata daerah, khususnya Bali. I want to congratulate the WBSU program. It's a great program to provide the latest information with collaboration and innovation to advance Indonesia's tourism and creative sector. WBSU merupakan terobosan yang efektif untuk meningkatkan industri parekraf di Indonesia. Salut. WBSU adalah solusi cepat mendapatkan informasi sektor parekraf. Kunci viralnya Poltekpar di WBSU. The Weekly Brief with Sandi Uno adalah sarana yang efektif
untuk mempromosikan, mensosialisasikan seluruh kegiatan dan program industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sukses terus untuk WBSU.